Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pradana Putra dengan NIM 20200080046. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang notasi, teknik, asumsi, serta penerapan Box-Jenkins pada mata kuliah Teknik Peramalan dengan dosen Ibu Titi Haryanti SEMSI di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Metode Box-Jenkins. Metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode Box-Jenkins terdiri atas beberapa teknik, yaitu model autoregresif atau AR, model rata-rata bergerak atau moving average atau MA, model autoregresif rata-rata bergerak atau ARMA, dan model autoregresif integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA. Notasi dalam Box-Jenkins, salah satu teknik peramalan paling sering digunakan adalah ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. ARIMA ini sering disebut juga metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA dengan simbol P, D, Q. P adalah derajat autoregresif atau AR, D adalah derajat differencing atau pembeda, dan Q adalah moving average. Model autoregresif AR. Model ini mempunyai bentuk umum persamaan YT sama dengan B0 ditambah B1 YT-1 ditambah B2 YT-2 ditambah sampai BP YT P ET, di mana variabel dependen adalah YT, variabel bebas adalah YT-1, YT-2, YT-P, B0, B1 sampai BP adalah koefisien regresi, lag dari variabel terikat, E adalah residual, P adalah tingkat AR atau derajat autoregresi. Model autoregresi memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, model random atau white noise series, yaitu model di mana suatu data deret waktu YT mengandung unsur rata-rata hitung dan unsur kesalahan random ET yang bebas dari masalah autokorelasi. Notasi Box-Jenkins ARIMA 0,0,0 dirumuskan menjadi YT sama dengan rata-rata hitung ditambah ET. Yang kedua, model autoregresi tingkat P, artinya model mengandung autokorelasi antara YT dan YT-P. YT sama dengan rata-rata hitung ditambah YT-1 ditambah ET. Notasi Box-Jenkins ARIMA 1,0,0 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 1,1,0 yaitu YT-1 ditambah rata-rata hitung ditambah ET. Model rata-rata bergerak. Model rata-rata bergerak atau moving average meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau atau lag, atau YT sama dengan W0 ditambah W1 ET-1 dikurangi W2 ET-2 dikurangi sama dengan WQ ET-Q ditambah ET, di mana variabel dependen sama dengan YT ET-1, ET-2, ET-Q sama dengan variabel bebas atau residual W0, W1, WQ yaitu bobot, ET adalah residual, Q adalah tingkat MA atau derajat rata-rata bergerak. Model rata-rata bergerak. Nilai Q dalam rata-rata bergerak atau MA menunjukkan model MA. Model MA1 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 0,0,1 adalah YT sama dengan W0 ditambah ET dikurangi W1 min ET-1. Model MA2 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 0,0,2 adalah YT sama dengan W0 ditambah ET dikurangi W1 ET-1 ditambah W2 ET-2. Model autoregresif rata-rata bergerak. Perilaku suatu deret waktu selain dapat dijelaskan dengan baik melalui model AR. Model MA dapat juga dijelaskan dengan penggabungan antara model AR dan model MA yang disebut autoregressive moving average atau ARMA. Model ARMA mensyaratkan bahwa data deret waktu yang diamati mempunyai sifat stasioner. Data deret waktu atau time series dikatakan stasioner jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai rata-rata, mempunyai varian, dan mempunyai kovarian yang konstan. Data deret waktu yang tidak memenuhi kriteria di atas mungkin menjadi stasioner melalui proses diferensial. Model autoregressive integrasi rata-rata bergerak melalui proses diferensial disebut dengan model autoregresi integrated moving average atau ARIMA. Model ARIMA dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Notasi dengan model ARIMA ditentukan oleh jumlah periode variabel independen, baik dari nilai sebelumnya dari variabel dependen maupun nilai residualnya.
Asumsi metode Bogd-Jenkins. Metode Bogd-Jenkins memiliki beberapa asumsi, antara lain data deret waktu yang akan dianalisis dan diramalkan bersifat stasioner. Secara intuitif, data dikatakan stasioner jika data tersebut berfluktuasi secara random di sekitar nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi di sekitar nilai nol yang tetap. Tahap penerapan model Bogd-Jenkins, pembentukan model umum dan uji stasioneritas data. Identifikasi model tentatif atau model ARIMA, estimasi parameter model tentatif, uji diagnostik ketepatan model. Jika tidak, kembali ke tahap identifikasi model tentatif atau model ARIMA. Jika ya, menggunakan model untuk peramalan. Tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi model tentatif terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menentukan apakah sebuah data deret waktu bersifat stasioner atau nilai rata-rata tidak bergeser sepanjang waktu. Apabila data tidak bersifat stasioner, maka konversi data harus dilakukan agar menjadi stasioner dengan menggunakan proses diferensial. Yang kedua, menentukan model yang akan digunakan. Penentuan model dilakukan dengan cara membandingkan koefisien autokorelasi ACF dan autokorelasi parsial atau PACF dari data dengan model ARIMA untuk menentukan model yang paling sesuai. Berikut contoh mengubah data stasioner menjadi data non stasioner. Proses diferensial. Proses diferensial digunakan untuk melakukan konversi data yang tidak stasioner menjadi stasioner. Syarat untuk implementasi ARIMA. Diferensial notasi 1 didefinisikan sebagai X aksen sama dengan X min 1. Diferensial notasi 2 didefinisikan sebagai X double aksen sama dengan X aksen T min X aksen T min 1. Tahap estimasi. Pada tahap estimasi parameter model tentatif terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, melakukan estimasi parameter terhadap model ARIMA sementara yang telah ditentukan. Yang kedua, menghitung nilai residual mean square error atau variabel dari error sebagai perangkat pembanding untuk memilih model ARIMA yang paling sesuai. Residual mean square error didefinisikan S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung YI dikurangi Y aksen I dipangkatkan 2 dibagi N min R, yang mana N adalah jumlah residual dan R adalah jumlah parameter yang diestimasi. Yang selanjutnya, tahap diagnostik. Pada tahap diagnostik ketepatan model terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, melakukan perhitungan autokorelasi dari nilai residual. Yang kedua, melakukan tes kelayakan dengan menggunakan tes Chi-square atau X kuadrat dengan menggunakan statistik Ljung-Boxky. Yang selanjutnya, tahap peramalan. Pada tahap peramalan model terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Setelah model yang layak ditentukan, maka selanjutnya peramalan untuk satu atau beberapa periode ke depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA yang telah dipilih. Yang kedua, apabila pola dari deret waktu berubah, data yang baru dapat digunakan untuk melakukan estimasi ulang terhadap metode ARIMA atau membangun metode ARIMA yang baru. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.